Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai handling error pada Java. Oke, jadi handling error pada Java ini kita menggunakan sebuah project yaitu address book, dan kita menggunakan dua kelas utama yaitu address book.java dan contact details.java untuk dibahas selanjutnya. Jadi pada address book.java ini merupakan kelas yang berfungsi sebagai penyimpanan data dan serta manipulasi data. Jadi address book Java ini berlaku sebagai buku alamat sesungguhnya, di mana dia menyimpan data dalam bentuk mapping, yaitu mappingnya yang pertama dengan key string dan dengan value contact details. Nah, contact details ini merupakan kelas yang berisi data-data yang ada pada buku alamat. Nah, datanya tersebut dapat berupa nama, nomor telepon, alamat, dan sebagainya. Nah, di address book ini kita dapat memanipulasi data juga. Jadi datanya dapat kita ubah, kita hapus, atau kita tambahkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai error yang ada pada address book. Jadi pada awalnya terdapat sebuah metode yaitu untuk menghapus sebuah entry dari address book. Nah, metode tersebut menggunakan parameter string key yang kita gunakan untuk menghapus value pada mapping yang ada di address book. Nah, untuk mencegah sebuah error, kita menggunakan parameter checking, yaitu menggunakan if. Jika kita tentukan dulu apakah jika parameter yang digunakan terdapat pada mapping yang ada di buku, maka kita akan menghapus value yang ada di buku tersebut. Namun, jika tidak, kita tidak akan melakukan apapun. Nah, selanjutnya untuk pengembangannya lagi, kita dapat mengubah tipe datanya menjadi boolean, sehingga dapat kita gunakan dalam if condition. Jika metode tersebut menghapus sebuah value di buku akan menghasilkan nilai true, dan jika tidak menghapus apapun akan menghasilkan nilai false, sehingga dapat masukkan if condition untuk menampilkan pesan kepada user. Saya akan menjelaskan mengenai error handling menggunakan exception pada Java. Exception sendiri pada dasarnya merupakan objek yang merepresentasikan detail atau isi dari kegagalan yang terjadi dalam program Java kita. Nah, implementasi dari exception dapat kita lihat pada gambar berikut. Exception biasanya ditandai dengan kata kunci throw dan new, kemudian nama objek dari exception yang akan kita gunakan beserta dengan isi dari pesan error tersebut. Kemudian karena telah disebutkan sebelumnya bahwa exception pada dasarnya merupakan objek, nah exception ini sendiri memiliki hierarki kelas dalam Java. Seperti dapat kita lihat bahwa exception pada dasarnya merupakan subclass dari superclass throwable, di mana exception ini terbagi lagi menjadi myCheckException, di mana checkException ini pada dasarnya exception yang digunakan untuk kasus di mana operasi atau statement yang berada di dalam checkException ini memiliki kemungkinan untuk gagal ketika dijalankan. Dan biasanya kasus untuk checkException ini merupakan hal-hal yang berada di luar kendali programmer, seperti menyimpan file atau membuka file dan lain sebagainya. Sedangkan subclass lainnya dari exception itu merupakan runtime exception, di mana runtime exception ini memiliki subclass yang disebut sebagai unchecked exception. Nah, berbeda dengan check exception, unchecked exception ini digunakan untuk kasus di mana operasi itu seharusnya idealnya tidak mengalami kegagalan, dan biasanya digunakan untuk situasi yang seharusnya dapat dihindari. Biasanya unchecked exception ini mencakup masalah-masalah yang terjadi karena adanya logical error dalam source code yang kita gunakan. Nah, kemudian hal lain yang perlu kita ketahui mengenai exception adalah exception handler.
Nah, exception handler ini merupakan bagian source code yang melingkupi statement yang bisa menyebabkan exception itu terpanggil. Nah, di bagian ini pun terdapat source code yang bisa melaporkan exception yang terjadi atau bahkan menambahkan statement yang bisa menanggulangi dari error yang terjadi karena exception tersebut. Nah, contoh dari exception handler itu dapat kita lihat pada gambar di samping ini, di mana exception handler itu terdiri dari block try catch. Nah, try catch ini sebenarnya juga menandai penggunaan dari check exception, di mana bisa kita lihat bahwa di bagian block try ini exception akan dicek atau diperiksa. Kemudian di bagian catch ini akan exception yang terjadi akan dilaporkan atau bahkan hal-hal yang dapat menanggulangi exception tersebut akan dijalankan. Nah, ini adalah contoh dari block try catch. Dalam source code ini dapat kita lihat bahwa programmer akan mencoba untuk menyimpan suatu file. Nah, jika penyimpanan ini berhasil, maka statement yang berada di dalam block catch ini tidak akan dijalankan. Namun jika gagal, maka bagian source code ini akan dijalankan dan akan ditampilkan pesan error yang menyatakan bahwa file gagal disimpan. Nah, block try catch ini pun bisa diimplementasikan dengan menggunakan beberapa catch jika statement di dalam block try ini bisa memanggil lebih dari satu exception. Misalnya pada gambar di kanan ini bisa kita lihat bahwa di dalam block tray ini terdapat statement yang bisa memanggil exception EOF exception dan file not found exception. Nah, jika yang ditemukan di file di dalam block tray ini adalah EOF exception, maka yang akan dijalankan setelah tray ini adalah bagian block catch EOF exception dan bagian catch ini akan dilewati, dan begitu pula sebaliknya jika yang ditemukan yang dipanggil dari block tray ini adalah file not found exception, maka yang akan dilewati adalah block catch EOF exception dan yang akan dijalankan adalah block catch file not found exception. Nah, untuk implementasi block tray catch jamak ini bisa digunakan dengan statement seperti gambar di bawah ini. Menggunakan operator garis seperti ini. Nah, namun hal ini hanya bisa dilakukan jika isi dari proses statement report atau recovery dari exception yang terjadi di dalam block tray ini sama, baik untuk EOF exception dan file not found exception, sehingga yang manapun yang terpanggil maka statement yang dijalankan akan sama. Nah, perlu diingat bahwa jika statement yang terjadi pada tray ini gagal, maka tentunya akan program akan menjalankan bagian pada block catch. Nah, namun jika suatu program yang memiliki statement yang bisa memanggil exception dan tidak menggunakan exception handler yaitu block try catch ini, maka program Java tersebut akan berhenti tepat ketika exception tersebut terpanggil. Oleh karena itu, exception handler sangat penting untuk diimplementasikan dalam program kita yang bisa menimbulkan atau memanggil exception. Nah, dalam implementasi try catch ada hal lain yang perlu kita perhatikan, yaitu penggunaan block finally. Block finally ini adalah bagian source code yang pasti akan dijalankan baik suatu statement di dalam block tray ini gagal atau berhasil dijalankan. Misalnya jika statement yang ada di dalam sini berhasil dijalankan, maka statement pada block catch ini akan dilewati, namun statement dalam block finally ini akan tetap dijalankan. Dan begitu juga sebaliknya jika statement dalam block tray ini gagal dijalankan, maka yang akan dijalankan adalah statement yang akan dijalankan adalah statement yang berada dalam block catch, dan yang berada dalam block finally pun juga akan tetap dijalankan. Demikian dari saya dan terima kasih. Error, recovery, dan avoidance. Jadi terdapat dua hal yang dapat dilakukan.
ketika menemukan error, yaitu error recovery, di mana kita melakukan try dan catch, di mana try ini merupakan kunci utama dari error recovery. Ketika di dalam try terjadi sebuah kesalahan dan ditangkap oleh catch-nya berdasarkan tipe kesalahannya itu, maka akan dilakukan fungsi yang ada di dalam catch tersebut. Maka dengan ini kita bisa lihat contoh di sebelahnya. Jika si detailsnya itu 0, karena kita udah nge-set di awal 0, maka dia bakal nge-catch exception, oh enggak, ini ternyata error, dan jadi dia nggak akan ngelakuin fungsi yang ada di dalam try, namun langsung di catch. Jadi ini lebih ke recovery jika udah terjadi error. Nah, terus yang kedua adalah error avoidance. Jadi kita itu nge-list apa aja kemungkinan yang bisa menjadi error, namun kita nge-handle dia daripada kita membuat sebuah sistem error recovery. Karena error recovery pertama tidak selalu guaranteed atau tidak selalu bisa berhasil recovery-nya, dan juga harus diulang-ulang untuk nge-try-nya, nggak harus sekali jalan terus try catch berhasil. Lebih baik menggunakan error avoidance biasanya. Nah, kemudian kita berhubungan dengan error juga file based input output. File based input output ini memiliki banyak error yang perlu dicek terlebih dahulu. Contohnya file not found, itu merupakan subclass dari IO exception, kemudian end of file, dan lain-lain. Nah, hal yang terkait dengan file base itu ada beberapa. Contohnya itu menulis output, membaca input, membaca input tapi dengan tipe yang berbeda-beda, dan juga serialisasi dari objek yang telah kita buat. Oke, pertama dari file output. Dari file output ada 3 hal yang harus dilakukan setiap kita ingin menulis ke dalam file tersebut. Pertama, file dibuka, kemudian datanya ditulis, dan ketiga, file ditutup. Namun ketiga di atas masing-masing memiliki kemungkinan untuk error. Contohnya ada di sebelah kanan, yaitu ada yang create file dengan try tanpa resource dan try dengan resource. Dimana try dengan resource itu akan secara otomatis menutup objek tersebut. Namun mereka harus mengimplementasi auto closable. Nah, di sini file writer itu mengimplement auto closable. Dimana di sini seperti biasa mereka akan melakukan penulisan, membuat sebuah objek, yaitu nama writer yang bernama file writer dengan namanya yang kita tulis. Kemudian di dalamnya kita tulis string yang kita mau, dan terakhir kita close. Oke. Kemudian kita membaca input sama dengan file output, cuma sedikit berbeda, di mana file input juga melakukan 3 hal utama. 1, membuka file, 2, membaca file, 3, menutup file, dan tetap memiliki kemungkinan untuk error. Nah, untuk membaca biasanya digunakan file reader atau buffer reader, namun biasanya file reader itu hanya membaca char. Jadi kalau untuk membaca line kita menggunakan buffer reader. Contohnya di sebelah kanan. Untuk buffer reader kita harus nentuin juga dulu charset yang digunakan dalam pembacaan teksnya. Contohnya UTF-8, USASCII. Di sini penggunaannya adalah USASCII. Dan juga untuk path itu adalah dianggapnya nama file yang ada di dalam satu project folder. Contohnya di sini ada default.txt. Kemudian default.txt akan dibaca read line-nya. Terus. Kalau misalnya dia masih memberikan response, masih belum null responsenya, akan dimasukin ke default response, dimana default response itu adalah list dari tulisan yang telah kita masukkan. Nanti responnya bakal nge-read line nextnya sampai dia selesai. Oke. Ya, kemudian gimana kalau kita bacanya misalnya CSV yang tipenya itu multi valued, maka kita bisa menggunakan scanner. Di sini contohnya adalah membaca integernya saja. Misalnya kita mau baca integernya aja, kita yaudah kita masukin deh tuh si filenya, misalnya nama file itu default.txt, get file name. Kemudian kita baca hash next in. Kalau misalnya kita mau baca double yang ada di dalam file tersebut, ya kita pakainya hash next double, dan lain-lain. Oke. Terakhir adalah serialisasi dari apa yang telah kita buat. Ini harus mengimplementasi serializable. Jadi di sini contohnya adalah address book file handler, dia mengimplementasi serializable.
dimana dia akan membuat metode save to file. Di dalam save to file ini kita membuat sebuah objek output stream, yang dimana objek output stream ini merupakan file output stream yang diisi dengan destination.toString. Kemudian kita tulis benda tersebut, maksudnya kita save benda tersebut, dan terakhir kita tutup. Ya, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.